Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara sekalian dimanapun anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali, dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Wajibatu Al-Mutahammidah Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wal muslimat. Ini perkara yang wajib yang harus diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat. Dan untuk saat ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang lainnya, yaitu Asluddin wa Qaidatuh, pokok pondasi agama. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini penulis menyebutkan dalam matanya, yakni Asluddin wa Qaidatuhu amron. Pokok pondasi agama itu ada dua. Yang pertama yang adalah al-ula al-amru bi ibadatillah wahdahu la syarika lahu wa ala dzalika wal muawalah fihi wa takfiru man tarakahu. Yang pertama ini adalah perintah beribadah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan mengisahkannya, yakni beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dan mendorong orang untuk melakukan demikian, berkasih sayang padanya dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang masuk usul di sini adalah kemarin sudah dibahas, ya, bahasanya sudah dibahas dalam pembahasan kemarin. Usulnya adalah dengan usul adalah apa? Ma'ibna alaihi wa ghairi, apa yang dibangun atasnya dan yang lainnya, itu adalah yang disebut dengan usul. Dan kaidah di sini adalah ini bermakna juga sam al-usul, ini pokok pondasi. Kemudian yang pertama adalah ini al-amru bi ibadatillah, ini perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi usul agama yang pertama di sini adalah ini, ya, perintah untuk, ya, beribadah kepada Allah, yang memurnikan ibadah kepada Allah. Maksudnya dari ifradullah ibadah puluha wahdahu la syarikalah, mengisahkan. Maksudnya di sini hanya perintah beribadah kepada Allah, ini mengisahkannya, ini dalam beribadah semuanya, dan semua ibadah tujukan hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ya, ini
Jadi intinya dalam agama Islam ini memerintahkan apa? Memerintahkan untuk mendekatkan ibadahnya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memberikan berwasiat Allah ta'budu, ini adalah dalam beribadah kepadanya. Jadi hanya beribadah kepada Allah saja. Dan semua Rasul yang Allah utus ini Allah berikan tugas ini, Allah berikan perintah agar meniru umatnya ini untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa istanibu tauhid. Dan sungguh kami telah utus seorang rasul agar meniru kepada umatnya sembahlah Allah dan jauhi tagut. Ya, yang maksud dengan tagut adalah sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua rasul Allah utus tujuannya agar demikian, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul yang pertama kali siapa? Yakni Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dan ini adalah pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi, yakni mereka umatnya Nabi Nuh hulu atau berlebihan terhadap orang soleh, sehingga Allah utus Nabi Nuh sebagai seorang rasul, dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Mekah ini selama 10 tahun, yakni mendapatkan apa? Tauhid sebelum yang lainnya, belum kewajiban-kewajiban yang lainnya dari syariat Islam. Kenapa demikian? Ya, karena tauhid ini merupakan apa? Pondasi atau asas atau pondasi agama. Kemudian apabila ini pondasinya tidak kuat, maka apa? Otomatis agama itu akan nggak kuat, semakin runtuh. Pada bangunan kalau pondasinya nggak kuat, ini pasti apa? Pasti rubuh bangunan tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ibadah sini adalah at-tadallul wal khudu' wal inqiyad. Ibadah secara bahasa adalah tunduk dan patuh. Adapun secara istilah secara syar'i ismun jami'un lima ibullah wa yarda minal aqwali wal af'al dhahirah wal batinah. Ibadah yakni segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan atau perbuatan zahir maupun batin. Ini seperti apa sini? Di doa, sholat, khauf, yakni takut dan berharap dan cinta dan yang lainnya dari macam ibadah. Maka dengan ini adalah wajib ikhlas dalam melakukan ibadah dan hanya mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Maksudnya hanya Allah saja yang diibadahi, dan karena siapa yang memalingkan sesuatu pada selain Allah, maka termasuk dia orang musyrik ataupun kafir. Maksudnya di sini kalau dia melakukan ibadah pada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ada termasuk musyrik, bahkan kafir naudzubillah mendalam. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di sini wa tahridu ala dzalika, kemudian mendorong untuk hanya memberikan ibadah kepada Allah saja. Ya, ini maksudnya terhadap pada Allah saja. Ini kalau ada orang yang senantiasa mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah adalah diperintahkan untuk mendorong, menghasung, memberikan kabar kalau seandainya ini hanya memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, ini akan Allah mudahkan masuk surga, Allah hapus dosa-dosanya. Yang demikian itu keutamaan-keutamaannya. Insya Allah dalam masalah ini keutamaan tauhid ada dalam kitab tauhid ini. Akan kita bahas. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ini dengan
memberikan nasihat dengan agar sabar terhadap dakwah tauhid bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Kemudian setelah itu juga untuk pendorongan ini adalah memberikan dorongan atau memberikan semangat terhadap yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang ikhlas, dan dari tempat yang paling nikmat ini di surga. Dengan mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah nanti akan memberikan balasan surga. Kemudian juga memberikan ancaman terhadap yang Allah siapkan untuk orang-orang musyrik, yaitu adab yang pedih dan kekal di dalam neraka. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal muwalah fihi, ini itu kasih sayang maksudnya dalam tauhid, jadi kasih sayang terhadap orang-orang yang tak mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan cara adanya kecintaan dan sayang, kemudian dasar pertemuan dan menolong. Siapa yang ini mereka yang Allah cintai, kemudian yang Allah berikan kecintaan Allah sayang, maka kita juga harus daripada mereka. Siapa di antara orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini semakin kuat, tatkala semakin kuat kecintaannya kepada Allah, serang kepada Allah, maka di sini dia akan kuat amal, dia akan semakin kuat dan sempurna tauhidnya. Tapi sebaliknya kalau lemah maka juga semakin lemah. Jadi kalau seorang tauhidnya kuat, ini saya juga semakin kuat amalan-amalannya. Maka dengan ini wajib bagi seorang muslim adalah dia mencintai orang-orang yang Allah cintai. Siapa mereka? Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Dan banyak sekali hadis-hadis ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk wajib berkasih sayang kepada orang-orang mukmin, ini sangat banyak. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mengkafirkan orang yang meninggalkan yang meninggalkan tauhid, dia bahkan berbuat syirik. Maka akan tapi di sini masalah kafirannya ada tugasnya para ulama. Kita nggak boleh sembarangan dalam masalah ini. Maksudnya yang orang yang meninggalkan tauhid, dan orang yang tidak mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah, maka masuk orang kafir. Walaupun dia salat malam, kemudian puasa, kemudian maka kalau dia tidak mengkafirkan atau ragu-ragu terhadap kafiran orang tersebut setelah tegak hujah padanya, maka dia termasuk kafir yang sama seperti dia. Dan masalah ini seolah akan dibahas dalam masalah bab pembatal keislaman. Demikian yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.